Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pembaca Harian Surya dimanapun berada, Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024 atau kurang lebih 2 bulan lagi, termasuk di Kota Malang. Pada hari ini, kami di studio Harian Surya Biro Malang kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 3. Abadi. Pasangan abadi. Pasangan abadi, disingkat Abdi. Pasangan Aba Anton dengan Bapak Dimyati Ayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dimyati dan Assalamualaikum Pak Wasto sebagai ketua tim pemenangan Abdi. Abadi. Warga Malang, Kota Malang, saya kira tidak asing dengan wajah Aba Anton karena beliau pernah memimpin Kota Malang yang dulu beliau dikenal dengan sebutan Wagiman. Ya. Betul ya Pak ya? Karena waktu zamannya Aba Anton ini taman-taman ada di mana-mana dan begitu asli waktu itu kan. Iya. Wali kota gila Taman waktu itu. Itu sangat julukan julukan yang dari masyarakat Dari masyarakat, yang, sampai warga luar Kota Malang pun mengenal Aba Anton dengan sebutan seperti itu. Ini apresiasi dari warga, Pak. Iya. Dari warga masyarakat. Biasa. Pasangan Aba Anton dan Bapak Dimyati Ayatullah ini sudah ditetapkan oleh KPU Kota Malang dan tiba saatnya pasangan ini merebut hati masyarakat Kota Malang dengan melakukan kampanye karena sekarang pada masa tahapan kampanye. Saya ke Aba Anton dulu. Ya. Apa yang membuat Aba Anton ini kembali ikut berkontestasi pada Pilwali Kota Malang di 2024 ini? Ya baik. Terima kasih sekali. Saya sampaikan khususnya pada masyarakat Malang dan juga Tribun yang telah memberikan kesempatan pada saya. Mungkin ini dalam rangka penyampaian yang insya Allah juga bagian dari kampanye kami. Jadi begini, banyak persoalan masyarakat kita ini yang disampaikan kepada kami sebagai tokoh masyarakat bahwa ada semacam perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok sekali dalam rangka penataan, dalam rangka kebijakan untuk Kota Malang kita ini. Masyarakat banyak persoalan-persoalan yang tentunya menjadi problem tersendiri yang memang pada saat itu masyarakat kita dengan program belusukan itu sangat memberikan satu solusi yang tepat, karena disitulah ajang untuk menyampaikan unek-unek warga kepada kami, dan setelah itu memang sudah tidak ada lagi. Di situ masyarakat sering datang ke rumah saya, bahkan saya menyampaikan sebagai kayak rumah sambatan masyarakat kita. Ya, itulah masyarakat sering menyampaikan ke saya tentang persoalan-persoalan Kota Malang, bagaimana dulu pada waktu kepemimpinan saya itu masyarakat sering sekali bertemu dengan saya, dan dengan mudahnya beliau ini bercengkrama dengan saya
menyampaikan persoalan-persoalan yang memang harus diatasi dengan solusi-solusi yang tepat. Jadi seperti itu. Tepat dan cepat. Jadi itu. Dan tentunya ini menjadi satu bagian kerinduan sendiri masyarakat, karena apa? Masyarakat itu berpendapat bahwa seorang pemimpin adalah sebagai pelayan yang memang diharapkan benar-benar itu bisa dekat dan bisa melayani masyarakat kita dengan cepat itu. Jadi masyarakat kita sekarang ini pada melihat bagaimana mulai dari kepemimpinan yang terdahulu, yang sudah itu, setiap pemimpin memiliki sebuah strategi khusus, berbeda-beda. Namun ada satu kedekatan masyarakat itu, dan semua pemimpin ini semua tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Bahkan saya juga menghargai pemimpin-pemimpin yang dahulu. Pada era saya itu bagaimana memperbaiki satu kebijakan-kebijakan pemimpin yang dahulu, itu yang mungkin belum baik kita perbaiki, tapi yang sudah baik malah kita lebih perbaiki. Apa kami melihat di sini bahwa pemerintah ini harus benar-benar bisa mengatur tentang bagaimana bahwa APBD maupun PAD ini yang memang terus terang menjadi bagian dari solusi pengentasan masyarakat itu sendiri. Lah, kita itu ingin efisiensi. Bahkan dari program belusukan itu saya punya pemikiran dari masukan-masukan masyarakat itu, karena keluh kesah masyarakat kita ini harus benar-benar bisa kita dengarkan melalui apa? Melalui program belusukan itu. Itu artinya saya memang menjaring masalah-masalah masyarakat kita. Dan dari belusukan itu kita lihat banyak sekali ya. Ini warga kita ini menyampaikan apa yang menjadi persoalan kehidupannya sehari-hari itu. Jadi seperti itu. Dan itu sangat efektif sekali. Karena apa? Setelah kami turun itu, dia sampai pernah menyampaikan kepada saya. Ada ketemu masyarakat itu bilang, belum pernah Malang ini punya pemimpin. Saya ini mulai muda, mulai sudah punya hak suara. Sampai sekarang ini saya tua. Belum pernah orang pemimpin yang mau belusukan sampai ke dapur-dapur saya. Ke jalan gang kecil. Seperti itu. Nah, jadi ini disampaikan oleh beliau itu. Jadi ini sangat fenomenal sekali. Nah, padahal saya terus terang aja, ini bagian dari kami punya kewajiban ya, secara politik kami ini adalah jabatan politis. Otomatis bagaimana efektif dalam 5 tahun sesuai aturan perundang-undangan, itu kami harus bisa menyelesaikan sebegitu banyak persoalan itu. Bagaimana caranya? Nah, ini memang punya skill sendiri-sendiri seorang kepala daerah itu. Jadi seperti itu. Walaupun memang kita ketahui sebetulnya ada pemerintah paling bawah, seperti ada RT RW, kelurahan, kecamatan. Tapi begitu efektifnya kalau kita mau turun, kita sambang. Karena terus terang, jemput bola ini adalah sesuatu yang sangat bisa memberikan solusi yang tepat. Karena persoalan-persoalan langsung diterima. Dan itu menjadi senang masyarakat kita. Kenapa? Karena pemimpinnya mau turun, mau kembali. Itu salah satu bagian bentuk secara politis bahwa kita ini, yang menjadikan kita ini adalah rakyat. Berarti poinnya itu apa Anton lakukan dengan masyarakat, dan masyarakat juga akan pada apa Anton ya untuk apa melayani
apa tadi sambatan dari masyarakat ya, menuntaskan masalah dari masyarakat itu yang menjadi motivasi apa Anton untuk maju kembali. Sebetulnya bukan masalah kangen, tapi ini adalah pada proses bagaimana pada waktu itu sebuah kebijakan-kebijakan pro rakyat ini yang sangat oleh masyarakat tunggu-tunggu. Dan pada waktu itu dianggap belum tuntas. Nah, masyarakat menganggap belum tuntas. Dulu saya turun, saya membuat program pembangunan kampung-kampung tematik. Saya dulu itu berpikir sekali, Malang ini adalah kota transit. Nah, Malang kota wisata, tapi wisata itu ada berada di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Nah, saya mencoba membuat bagaimana caranya kita berinovasi, jangan hanya sebagai transit saja, tapi bisa kita menciptakan sebuah pariwisata khusus melalui program pembangunan kampung-kampung tematik itu. Jadi harapan kita ini salah satu bentuk bagaimana mencari solusi pengentasan pengangguran dan memberdayakan masyarakat kita agar mereka ini tumbuh kembang tentang perputaran ekonominya. Karena apa? Setelah saya belusukan, saya tahu betul di bawah ini ternyata banyak sekali kreativitas masyarakat kita yang tapi memang sama sekali belum pernah tersentuh, terjamah oleh pemerintah. Kenapa saya katakan begini? Ternyata banyak home industri di kampung-kampung ini, tapi mereka ini sebetulnya kreatif, tapi solusi hasil yang diciptakan, diproduksi oleh masyarakat itu belum bisa memenuhi standar bagi keinginan mereka. Jadi modal yang dikeluarkan oleh mereka tidak bisa memenuhi standarnya. Karena apa? Nah, inilah hadirnya pemerintah itu adalah memberikan solusi. Bagaimana mereka ini bisa dikembangkan, bagaimana mereka ini bisa ditata lebih baik lagi, apa yang sudah dihasilkan itu. Bahkan pada waktu itu saya pernah mengajak kreativitas teman-teman kita yang menjadi bagian dari kampung-kampung tematik ini sampai ke luar negeri. Untuk apa? Untuk memasarkan produksi-produksi mereka. Nah, ini adalah bagian pemerintah membuat solusi bagaimana hasil-hasil mereka ini tidak hanya daerah saja yang menikmati, nasional bagus, lebih bagus internasional. Internasional. Kenapa? Karena di Kota Malang ini terus terang saja, kalau kita berbicara ke kota-kota lain, bahkan orang di kota lain itu bilang, kalau kita ingin makan enak, ya itu ke Malang saja. Cuma bagaimana kita ini bisa memasarkan itu lebih jauh lagi. Jadi seperti itu. Terus masalah pendanaan. Pendanaan ini juga penting sekali. Nah, selama ini mereka tidak mengenal bagaimana caranya kita ini dapat anggaran dana dari bank. Nah, ini dengan hadirnya pemerintah ke bawah, pemerintah bisa memberikan bantuan. Karena terus terang saja, industri ini kalau tidak dilengkapi dengan mulai perizinannya, dengan mulai keharusannya ini kewajiban, itu tidak akan bisa karena bank itu sangat jelimet. Gitu. Tapi kalau yang memfasilitasi pemerintah ini, dan itu sudah berhasil sekarang. Coba aja sekarang bagaimana kita tahu produk keripik tempe, produk kemasan itu makanan kering dari buah-buahan. Ini sudah pernah saya bawa ke Eropa Timur. Ini saya ajak mereka ini tidak studi banding, kita memasarkan di sana. Ternyata betul, ya, ternyata betul sekali. Kami pernah ke Eropa Timur itu
Di sana itu hanya ada makanan ringan yang diproduksi dari Thailand. Nah, terus saya suruh mencoba, saya perkenalkan produk kita dari Indonesia, Kota Malang. Ternyata enggak kalah rasa kita. Mereka senang sekali. Rasa mereka senang sekali. Tapi juga kita belajar di situ melihat dengan produk-produk dari negara-negara lain. Nah, termasuk kita sekarang sudah melihat bagaimana mereka itu hasil produksinya supaya bisa sampai go internasional dengan packaging yang baik, melihat contoh di luar negeri. Bahkan saya melihat sendiri, sebetulnya potensi kita ini di Indonesia ini sangat baik. Karena apa? Terus terang di luar negeri itu sangat menghargai kreativitas masyarakatnya. Nah itu. Saya pernah ke Jepang. Mohon maaf. Di Jepang itu harga ketela itu mahal sekali. Padahal kalau dilihat di sini sampai lama dan mungkin itu di jalan-jalan pinggir jalan nggak terurus. Nah, mungkin ini sesuatu yang ini ya perbedaannya sangat jauh sekali. Ya, jadi seperti itu. Tapi saya melihat di situ ini adalah bagian dari contoh bagaimana kita menghargai petani kita, bagaimana kita menghargai kreativitas masyarakat kita. Agar kenapa? Kalau diberikan kepercayaan seperti ini, dihargai seperti ini, saya yakin ya UMKM kita di kampung-kampung ini akan tumbuh dengan besar. Jadi seperti itu. Nah, jadi program belusukan ini mau tidak mau harus dilanjutkan. Karena kerinduan masyarakat itu. Satu itu, yang kedua bahwa rakyat rindu pemimpin ini dekat dengan rakyatnya. Gitu. Oke. Apakah Anton kan dulu dijuluki yang tadi saya sebutkan sebagai Wakiman tadi. Ya. Dan di misi Anton dan Pak Dimyati juga akan menghijaukan Kota Malang. Ya. Nah, apakah nanti ketika Pak Anton dan Pak Dimyati memimpin Kota Malang ini, taman-taman itu akan diperbanyak atau bagaimana? Yang jelas adalah ini hal yang tidak baru bagi saya. Ya. Saya dulu berpikir bagaimana ya saya mendatangkan turis-turis itu ke Malang. Bagaimana saya bisa menjual kota saya, bukan menjual dalam arti kotanya dijual, bukan. Nah, bagaimana kita itu bisa memberikan sesuatu yang tentunya menarik. Karena saya melihat potensi besar di Kota Malang ini. Dari pariwisata itu, nomor 1 itu Bali. Dan nomor 2 Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu Malang Raya. Nah, ini potensi. Nah, coba kita lihat aja. Tidak hanya turis lokal, turis luar negeri juga banyak ke kita. Nah, dengan melihat potensi-potensi ini sangat memungkinkan untuk meningkatkan nilai-nilai ekonomi masyarakat kita. Nah, jadi saya mencoba bagaimana ya cara mengikat mereka dari Malang ini punya kesan oleh-oleh yang baik, jadi seperti itu. Dan juga kami mencoba membuat ruang-ruang hijau yang memangnya ini penting bagi kita. Karena terus terang aja, Kota Malang ini masih jauh dari ekspektasi kita. Ruang hijaunya ini masih jauh. Dan saya melihat itu setelah hasil bukan ini saya lihat banyak sebetulnya yang bisa kita jadikan taman untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Di samping itu juga sebagai penyerapan kita untuk air itu, debit air kita. Jadi seperti itu. Dan saya melihat hampir sama kalau kita ingin bagaimana mereka ini bisa membawa oleh-oleh yang baik dari Kota Malang. Jadi paling tidak harus memberikan kesan bahwa Kota Malang memang sangat layak untuk dinikmati. Asri, indah dan ini. Ya seperti kita itu loh dengan istri kita. Kalau sudah ya harus dicolaki, kalau keluar harus dibengesi.
Kota Malang juga begitu. Wajah kota ini harus bisa menarik seperti itu. Sama sebetulnya. Nah ini saya ini senang sekali kalau saya waktu itu membangun taman itu. Ya itu tadi sampai dijuluki Wagiman. Saya dengan Pak Ridwan Kamil yang konsen di Indonesia itu membangun taman-taman. Sampai saya dengan Pak Ridwan Kamil dijuluki Wagiman, wali kota gila taman. Nah jadi seperti itu. Tapi yang jelas adalah ruang-ruang yang harusnya ini bisa dinikmati masyarakat. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Dan secara sosial kita lihat ada ruang-ruang yang akhirnya itu sebetulnya sangat bagus, sangat bisa dipakai untuk bagian turis kita untuk menikmati, tapi tidak dibiarkan saja. Jadi seperti itu. Kami membuat ruang-ruangan sebagai sebetulnya edukasi kita. Tidak hanya pariwisata, tapi edukasi anak kita pada waktu itu. Bahkan dulu saya membuat ruang hijau itu, saya sampaikan kepada Kota Pendidikan. Bahkan saya punya dulu program satu mahasiswa satu pohon. Dulu saya perintahkan, saya minta sinergitas perguruan tinggi kepada pemerintah kota, jangan membuat polusi saja, tapi bikinlah Kota Malang ini penghasil oksigen. Akhirnya saya sampaikan bahwa satu mahasiswa satu pohon. Akhirnya tercipta pada waktu itu. Kita lihat contoh sekarang, kita bisa menikmati lapangan rampal, banyak pohon. Itu dulu waktu saya masih kecil itu dari mahasiswa kita. Nah itu saya tanam di situ, dan sekarang besar-besar itu. Kalau saya ingat, ini saya dulu masanya masih kecil dulu, dengan Porpinda, dengan masyarakat kita tanam itu. Saya ingin menghidupkan itu kembali. Saya ingin meningkatkan itu kembali. Bahwasanya memang oksigen kita ini penting bagi kesehatan kita. Dan tentunya saya yakin masyarakat kita ini butuh ruang-ruang publik seperti ini. Terutama anak-anak kita sebagai bagian dari edukasi. Itu penting. Daripada kita coba sekarang sampai pergi ke Batu. Di sana ada wisata itu. Tapi kalau kita bikin gratis, bisa sewaktu-waktu nikmat, saya rasa ini sangat diharapkan. Ya. Ruang-ruang terbuka hijau dan murah. Murah dan indah, bisa dinikmati oleh anak-anak juga. Ya. Artinya masyarakatnya bisa bahagia. Karena seperti itu. Apa sih? Kalau Anton melihat saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Malang itu apa? Mungkin dari sisi kebutuhan dasar ya. Hari-hari ini kan semua udah mahal ya. Lah, menurut Pak Anton dan Pak Dimyati, ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini dan di masa yang akan datang supaya Malang ini menjadi kota yang memang layak untuk kehidupan warganya? Jadi begini, kami ini warga Arema asli. Terus saja, saya yakin saya maupun Abah Dimyati ini sebagai warga asli. Dan terus terang salah satu kami ini berdua ini kebetulan sama-sama dari pengusaha. Sama-sama dari pengusaha, Abah Dimyati dan saya. Bisa kita lihat bagaimana Abah Dimyati ini sebetulnya tidak asing lagi kalau di pengusaha. Ya, di dunia pengusaha, di peran di ulama, sebenarnya nggak asing. Cuma bagi masyarakat mungkin asing. Tapi saya melihat ada potensi yang baik di Abah Dimyati ini. Karena apa? Kita tahu betul bahwa pembangunan Kota Malang ini diperlukan, tadi saya sampaikan butuh cepat juga, bahwa pembangunan Kota Malang ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD kita. Saya ini melihat sesuatu yang seharusnya potensi kuat besar ini bisa digali, kenapa tidak digali? Kita hanya mengandalkan APBD kita. Akhirnya banyak orang berkata, kok nggak ada pembangunan sama sekali? Padahal keliru kita kalau begitu.
memang kalau kita ketahui kebutuhan kita tidak realistis dengan APBD kita apapun PAD kita. Akan tapi kami dari jiwa pengusaha ini seperti saya dan Abah Dimyati ini punya secara khusus dan mengetahui secara khusus, dan itu sudah saya buktikan pada kepemimpinan saya pada waktu itu tahun 2013 sampai 2018 bahwa program CSR ini sebetulnya sangat besar sekali. Kenapa pada waktu itu sudah saya usahakan untuk bisa bersinergi di dalam pengembangan pembangunan yang cepat di Kota Malang ini langsung hilang. Padahal ini sudah saya bangun gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak diteruskan lagi ya. Nah, tidak diteruskan lagi. Ini karena itu dulu sudah saya bangun susah payah. Bagaimana memberikan kepercayaan kepada stakeholder ini untuk mau membantu Kota Malang. Dengan begitu cepatnya langsung tidak ada. Dan itu sama saya. Nah, ini terus kita ini jadi berpikir bagaimana ya kita ini Arema loh, dan Arema yang sudah diberikan sesuatu yang seharusnya ini harus dapat membantu kota kita. Saya sebagai pengusaha saya juga mengeluarkan CSR kemana-mana. Bagaimana saya CSR ini supaya tidak kemana-mana tapi bisa di Kota Malang. Contoh pada waktu itu, saya waktu belusukan saya menemukan banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Itu langsung saya bikin program bedah rumah namanya. Pada waktu itu saya bikin program bedah rumah melalui apa? CSR. Nah, terus terang saja kalau kita ini tidak menggalakkan CSR, hanya mengandalkan APBD, nggak akan bisa cepat menyelesaikan masalah. Persoalannya apa? Nah, anggaran ini di samping kecil juga melalui proses politik. Jadi seperti itu. Belum kita sekarang mendapatkan, baru diusulkan tahun depan. Perencanaan-perencanaannya belum juga disetujui karena harus masuk proses. Proses penganggarannya itu harus ada sinkronisasi dengan DPR. Jadi seperti itu. Lah macam-macam. Birokrasinya Panjang birokrasi ini nggak akan. Tapi pada waktu itu kita bisa menyelesaikan langsung. Kita belusuan, kita temukan langsung bisa selesai. Ada rumah terbakar, kita langsung bisa menyelesaikan. Tidak harus nunggu tahun depan penganggaran. Sudah bisa kita menyelesaikan persoalan itu. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kita. Jadi cepat tanggap. Ya. Tidak hanya kita turun, tapi begitu ada persoalan tanggap dan harus selesai. Nah, ini. Dan memang pengusaha yang ada di Kota Malang dilibatkan juga ya dalam pembangunan Kota Malang itu sendiri. Nah, ke depan yang seperti Anda tanyakan tadi, masa depan ke depannya apa? Jadi kita begini, ya. Pada waktu itu sebetulnya saya ini sudah mulai mencoba bagaimana kita membuat satu rancangan, yaitu pembangunan kota berkelanjutan. Artinya apa? Saya ingin sekali mengefisiensi anggaran yang ada milik rakyat ini. Jadi seperti itu. Tidak kita ini setiap 5 tahun ganti kepala daerah, 5 tahun ganti program. Nah itu. Bahkan pada waktu itu saya masih ingat bagaimana kepala daerah ini diminta untuk ke Malang, datang ke Malang, mencontoh Kota Malang pada waktu itu. Ya, terus terang kami sudah menciptakan, dan pada waktu itu kita menciptakan. Ini banyak mereka mengatakan ternyata Malang ini ada potensi besar yang patut dicontoh oleh kota-kota lain. Nah, inilah yang ke depan ini perencanaan yang sudah kami bangun ini ingin kita lanjutkan lagi. Karena terus terang saja kami sebagai warga Arema dengan keberhasilan saya dengan Abah Dimyati ingin membuat satu tonggak sejarah di Kota Malang, bahwa kita ini mencintai kotanya. Bagaimana caranya itu? Ya terus terangnya saja, ini bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita ke depan. Nah, jadi seperti itu. Dan ada potensi-potensi sebetulnya yang lebih besar yang bisa menyelesaikan persoalan rakyat kita. Tapi itu tidak bisa dilakukan
inilah yang ingin kami lakukan kepada Abah Dimyati. Nanti biar kita tahu bagaimana beliaunya ini. Saya melihat beliaunya ini karena dari pengusaha. Ini sama bersama dengan saya. Sebenarnya tahu betul apa yang harus dilakukan. Karena terus terang pada waktu itu saya konsentrasikan 5 tahun CSR perusahaan saya itu untuk Kota Malang. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini akan saya kembalikan lagi. Mohon maaf sekali, tergugah hati kita atas dorongan ini, tokoh-tokoh masyarakat Kota Malang dan masyarakat Malang yang merindukan kedekatan itu untuk menyelesaikan persoalan itu. Ini potensi yang baik, bagaimana kita memunculkan, mengidekan sesuatu dengan mengkolaborasikan antara pengusaha dengan APBD kita melalui itu. Oke, sebelum kita ke Pak Dimyati, tapi saya perlu tanya lagi nih ke apa? Iya. Bagaimana sih sosok Pak Dimyati di mata Anton kelebihannya, gitu kan? Sehingga kemarin kok mau berpasangan dengan Pak Dimyati. Jadi saya ini mengenalkan beliaunya ini. Saya sampaikan, sudah nggak asing lagi saya sampaikan. Saya terus terang pernah ke suatu daerah, itu daerah ini minus lah, katakan seperti itu. Kota Malang atau di luar Kota Malang. Jadi seperti itu. Terus saya itu kan saya ini orang senang busuan memang ya, jadi senang busuan, jadi seperti itu. Terus kok ada semacam sosial yang bagus di sini. Ini saya coba bertanya-tanya dan nah, itu kok hampir seperti saya. Orangnya ini senang wewe. Lah bahasa Jawa ini wewe. Senang memberi gitu. Nah, jadi seperti itu. Dermawan lah itu. Kok ada kemiripan dengan saya ini ya. Akhirnya saya juga timbul, siapa sih sebetulnya mereka ini, beliau ini. Karena terus terang aja, memang bagaimana kita membuat kota baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau pelaksana-pelaksananya ini tidak bisa memberikan sesuatu kepada masyarakatnya, ya, akhirnya saya punya pemikiran, bertanya saya ya, menggelitik. Jangankan warga masyarakat Malang, saya sendiri pada waktu itu mencari sosok yang seperti ini. Ini sosok yang baik menurut saya, karena apa? Hampir sama dengan saya atas kepedulian-kepedulian itu. Saya melihat, saya yakin kalau orang memberi ini, pasti mereka ini sudah cukup. Dan saya yakin potensi mereka akan orang baik. Kalau tidak baik, nggak mungkin. Kalau orang hanya sekedar ingin menampakkan sesuatu, hanya kepentingan sesuatu, saya rasa. Kenapa? Karena orang Kota Malang itu bisa berbuat sesuatu di luar Kota Malang. Nah, ini yang menurut saya, ini layak dan cocok menurut saya. Ya, melalui ikhtiar kami, saya lakukan, saya tanya ke sana, ke sini, ke sana. Ternyata beliau ini saya rasa nanti bisa ke depan ini karena satu visi, satu misi ini, misinya sama dengan saya, visinya juga sama. Saya carilah sosok ini. Berarti yang menentukan apa Anton? Pak Dimyati ini. Nah, yang mengajak saya menawari beliau. Tapi memang ini juga menurut saya juga sebagian dari ikhtiar langit. Kenapa? Karena banyak yang mencalonkan wakil-wakil itu ke saya. Gitu ya. Menyodorkan wakil itu ke saya. Jadi itu banyak sekali. Akan tetapi itu tadi saya sudah bilang juga bahwa itu nanti takdir. Tapi mohon maaf, waktu itu ada juga yang menyodorkan namanya Pak Dimyati. Tidak ada yang menyodorkan nama Pak Dimyati. Dan rata-rata yang kepingin jadi wakil saya yang ada gambar-gambar di jalan itu. Oh gitu. Ada nggak waktu itu gambarnya Pak Dimyati? Di jalan kan nggak ada. Tapi ya itu tadi,
banyak yang hadir di saya, yang gambar-gambar di jalan itu semua, hampir semuanya itu ke rumah saya. Bahkan sekarang termasuk Cakada sekarang ini ya sebetulnya sudah ketemu kita, berembuk untuk jadi wakil saya, akan tetapi ya bagaimanapun ini takdir. Nah, jadi seperti itu. Inilah sosok seorang beliaunya, mungkin nanti bisa dikoreksi sendirilah biar masyarakat tahu gitu ya. Oke, terima kasih ya. Oke, saya ke Pak Dimyati ini. Kalau tadi Anton menilai panjenengan, nah sekarang Pak Dimyati bagaimana sih? Apa saja kelebihan Pak Anton ketika nanti menjadi wali kota? Ini masih calon ini. Masih calon. Baik. Terima kasih. Jadi sejak lama ya kan saya ini memang asli Malang ya. Arek Mergosono gitu. Yang kebetulan berkarir di Jakarta. Nah, tapi kita sering mendengar pada waktu Abah memimpin Kota Malang, kita kan juga keluarga kan tetap di Malang, tetap di Malang. Jadi pada waktu hari Sabtu, hari Minggu, atau hari Jumat gitu, kadang-kadang saya pulang ke Malang, setiap minggu pulang, merasakan sebagus ini Kota Malang, kan gitu ya. Taman-tamannya bagus, ya tertata pada waktunya. Tapi setelah perubahan kepemimpinan, ya mestinya kan memang ada yang tambah naik, ada yang menurun, kan gitu. Di situ saya mulai melihat, waduh ini harusnya kalau Abah Anton yang memimpin itu mungkin masih bisa berkesinambungan pembangunan yang bagus, kenyamanan warga Malang ini. Nah ini yang saya bilang nyaman, harusnya semua orang selalu ya, teman-teman di Jakarta juga kalau liburan long weekend ya pasti ke Malang gitu. Ya mau transit ke Bromo, mau transit ke Batu, pasti nginepnya di Malang, harusnya gitu. Dan itu ternyata mulai ada penurunan untuk kualitas hiburan atau fasilitas yang dirasakan gitu. Kok Malang tambah panas yo? Lah kok aneh, Malang dingin. Ya, tambah panas. Ini pendatang sudah ada suara seperti itu. Itu yang menilai itu kan orang luar. Ya, bukan orang Malang sendiri. Kan kita bisa merasakan perbedaan itu kalau orang dari luar. Kalau orang dari dalam ngini-ngini kiai kan gitu. Tapi pada waktu orang luar menilai, tahun lalu datang begini kok, tahun ini datang kok begitu gitu, ini beda gitu. Itu yang saya rasakan pada waktu itu Abah Anton ya. Jadi luar biasa pada waktu kepemimpinan Abah Anton pada waktunya ya. Kemudian ya banyak gebrakan-gebrakan memang kan gitu ya, ditata semua, kemudian transportasi, parkir segala macam waktu itu tertata. Kalau sekarang jadi mbleber gak karu-karu, jadi kota macet, panas kan gitu. Kalau saya kan juga seneng naik motor kan gitu ya. Kalau keliling-keliling di Malang ini, ya kenapa ya? Karena macet kan gitu. Waduh ini kalau nggak ditata ya memang tambah akan menjadi buruk ini Kota Malang, image-nya nantinya kan gitu. Gambar maupun nama Pak Dimyati awal-awal itu kan belum muncul ya. Terus tiba-tiba ditawari Abah Anton nih, gimana keluarga itu? Terkejut kan enggak itu? Ya, memang ini luar biasa kalau dibilang turun langit. Oh apa? Ya saya sendiri pada waktu Abah Anton nelpon, saya sebenarnya nggak punya kontaknya Abah Anton juga. Gitu. Ya saya nggak punya kontaknya Abah Anton. Ya saya sedang sibuk ada event di Jakarta karena saya memang berhubungan dengan kedutaan ya, urusan CSR ya. Pada waktu itu ada CSR dari perusahaan Jepang itu untuk Zero TB. Ya, Zero TB itu untuk tuberkulosis. Ya, ini sedang kita tanda tangankan dengan Kementerian Kesehatan waktu itu. Jadi, saya sedang sibuk-sibuknya itu. Kemudian, tahu-tahu besoknya Abah Anton telepon. Ya, kita juga mikir ada apa, Bang itu. Wis Mas, rewangono aku Mas, noto Kota Malang. Otak saya itu masih mikirin tamu yang dari Jepang ini kan gitu. Tapi kok sudah suruh Kota Malang ini lapo kan gitu. Kok bisa tahu kontak saya kan gitu. Ya nggak tahu, ternyata ada ikhtiar-ikhtiar yang lain kan waktu itu. Ya saya butuh waktu untuk komunikasi karena saya bukan orang politikus. Terus urusan saya dengan beberapa perusahaan ini kan tidak bisa berhenti begitu saja gitu. Ya, saya kasih waktu 20 menit. Saya bingung ini bagaimana kan gitu. 20 menit untuk tanya ke matur ke orang tua. Ya.
matur ke orang tua, kemudian minta restu kan gitu. Ya saya sendiri nggak punya passion di politik kan sebenarnya kan gitu, karena kita urusannya adalah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan CSR, dan memang waktu itu saya kesulitan sekali untuk ini CSR mau kemana sih? Oke, mau diarahkan kemana? Mau diarahkan kemana? Segini banyak dana dari World Bank, dari apa namanya, dana Siren, dana ODA, itu banyak dana, dan saya komunikasinya selalu dengan kedutaan kan gitu. Kedutaan sampai bingung. Di saat Banten memberi opsi itu, saya jadi ingat waktu itu saya sempat sepil gitu ya, salah satu duta besar gitu ya Jepang itu waktu itu ada bagian sosial, pendidikan dan kesehatan, ya namanya Nakao-san gitu. Saya ngobrol gitu, Nakao-san, I just meet with the mayor of Malang, saya bilang gitu. Oh ya, I'm discuss about the medical ya, and then about education gitu. Oh, this is my job, dia bilang gitu. Ya, apakah kamu mau nanti memberikan dana untuk dana sosial, pendidikan, kesehatan ke salah satu kota itu? Beres dia di Malang, Malang City. Oh, Malang City, yes, in East Java, dia bilang gitu. Oh, dia udah mengenal ya? Ya, dia langsung I know only Bromo, dia bilang gitu. Bromo mantan. Di sana major yang interest dengan itu CSR. Oh, really? Jadi dia bingung itu loh. Loh, ada yang mau kayak gitu. Karena saya kesulitan untuk menyerahkan itu. Mau saya serahkan kemana? Saya langsung bilang, wow, ini enak ini kalau misalnya bisa kita serahkan ke salah satu kota kita yang kita memang lahir di sini. Ternyata ada dana segitu banyak. Waktu itu saya sedang sign tanda tangan itu sekitar 830 miliar. Itu saya tugasnya bagi-bagi se-Indonesia. Cek datanya, lo malah pintu, bilang lucu gitu. Wah, ini kalau memang nanti ya sempat sih, wah kalau ini saya bisa kenal sama salah satu orang di Malang, kemudian saya bisa, ayolah kamu propose ke saya, nanti saya arahkan ke sini gitu. Saya sempat cuman tapi nggak punya pikiran kalau tahu-tahu Abanton malah ngelpon saya, dapat dari mana kan gitu. Ya, yes memang Gusti Allah. Membantu itu sebagai calon wali kota atau enggak. Saya cuma berpikir pribadi waktu itu. Pribadi, seandainya CSR ini bisa saya arahkan ke orang di Malang yang nggak tahu siapa orangnya, sehingga propose ke saya bisa mengalokasi dana ini untuk kota Malang. Lah kok malah Gusti Allah mempertemukan dengan Abad? Ya memang yang nggak tahu ya ini jalur langit yang tadi disampaikan apa Anton, kira-kira gitu. Pak Dimyati, seberapa besar sih masyarakat Kota Malang ini mengenal sosok panjenengan, sehingga nanti itu orang itu berkeinginan untuk ya tentunya kalau Abah Anton kan sudah lebih dikenal kan oleh masyarakat Kota Malang. Ya, benar. Jadi kalau saya di kampung itu sebenarnya namanya bukan Dimyati, tapi Mas Udin. Mas Udin. Jadi kalau orang di Mergosono nyari Mas Dimyati, yang mana orangnya? Wong saya ini ketua Karang 13 tahun. Oh iya. Tapi namanya Mas Udin kan gitu. Ya. Tapi begitu di komunitas SMP, alumni SMP, SMA pada tahu kalau saya itu Dimyati kan gitu. Cuman teman-teman tahunya memang saya bekerja di Jakarta. Kalau weekend ya Sabtu Minggu di Malang. Jadi kadang-kadang teman nggak ada yang tahu loh. Kan ini sebenarnya kerja di sini itu. Kok hari Sabtu Minggu selalu ono di Malang kan gitu. Tapi sekarang udah kenal semua ya, maksudnya udah kontak jenengan semua. Ya, insya Allah semua komunitas akhirnya jadi loh iki bolo dewe gitu ternyata waktu ini noto Kota Malang yo mulai nang Malang. Yo sayo gitu. Jaringan ya, teman-teman akhirnya Pak Dimyati bangun kembali itu. Ya, kita kontak bahwa ya alhamdulillah akhirnya kita bisa bareng-bareng ya, semoga lah iki Malang ini yang memang apa ya punya karakter khusus kan gitu ya. Malang ini kan cukup apa ya, masyarakatnya ini kan beragam ya di Malang ini seharusnya memang ya bener kata yang Abah tadi, kudune aja nih wong Malang sih ngerti karakter ini ya. Gang-gang yang tahu jalan belusuan, jalan tembus. Ya misalnya paling gampang kan dari Mergosono menuju ke Mburing, Bumiayu gitu ya. Orang selalu muter ke sana kan. Padahal lewat jembatan itu bisa. Kalau bukan orang Malang nggak akan tahu kan gitu. Ya, mungkin itu yang memang ya harusnya
warga Malang paham kan gitu bahwa ya yang tahu karakter, yang tahu geografis Malang ini ya memang wong Malang. Ini klop ini kan, Abah Anton menginginkan pembangunan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari CSR. Itu Jenengan sudah punya link atau jaringan. iya, Datang desa itu. segitu banyak dana di Jakarta. Kadang-kadang kita ini bingung kalau sudah menjendekati akhir tahun kayak ini bingung. Ini dibuang kemana dana ini? Nah, sedangkan di sini kekurangan dana, di kota ini kekurangan dana. Saya bingung. Kok malah kita ini di Jakarta ini sibuk kesulitan buang kemana dana-dana ini gitu. Ya alhamdulillah akhirnya ya Gusti Allah lah semua yang ngatur gitu ya. Dipertemukan dengan apa? Kemudian ya, memang ini yang cocok untuk bangun. Oke. Ya. Baik. Sebenarnya apa sih program unggulannya Pak Anton dan Pak Dimyati, mungkin nanti ditambahi oleh Pak Wasto sendiri untuk membangun kota Malang ini? Ya, jadi sepertinya kita masyarakat ini sudah nggak asing. Malang ini sebagai kota pendidikan. Ya. Ini sudah menjadi satu rujukan ya, bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Malang ini sebuah miniatur Indonesia. Saya katakan miniatur Indonesia. Kenapa? Karena Malang ini berbagai suku, baik agama, budaya maupun ini semua berada di kita. Dan banyak potensi yang besar yang seharusnya ini bisa kita sinergikan dengan pemerintah. Dan mudah-mudahan kalau Abadi ini dipercaya oleh masyarakat, ini ada memang harapan kita ke depan ini. Bagaimana potensi-potensi strategis mulai SDM kita yang banyak dipergunakan oleh kota-kota lain, tapi tidak dimanfaatkan oleh kota sendiri. Terus terang sebenarnya saya sudah melalui pernah memberikan melakukan satu sinergi ini. Bahkan saya pernah mendapatkan rekor muri pada waktu itu. Jadi kembali lagi, saya ingin memanfaatkan sekali apabila nanti Abadi, pasangan Abah Anton Dimyati ini kalau dipercaya oleh masyarakat, kami punya strategi khusus. Bahkan sedikit tadi kita buka, itu masih sedikit saya katakan, masih buahnya masih banyak yang lebih besar lagi ini ya. Karena apa? Tadi sudah di awal saya sampaikan, saya ini banyak sambatan masyarakat kita dan saya harus punya solusi itu. Dan kebetulan saya dengan Abah Dimyati ini punya strategi khusus dan punya jalan sebetulnya, bukan strategi tapi jalan yang memang sudah ada di depan mata kita. Bagaimana kita mempercepat membangun kesejahteraan masyarakat kita ini melalui program-program tadi itu. SDM yang ada ini ingin kita manfaatkan penuh ya. Pada waktu itu saya sudah mencoba berkolaborasi dengan 32 perguruan tinggi dan hasilnya luar biasa. Bahkan saya waktu itu mendapatkan rekor muri karena pemerintah yang mau secara transparansi bekerja sama dengan perguruan tinggi. 32 ini enggak kecil, ini besar. Nah, pada waktu itu kami memanfaatkan potensi itu membangun masing-masing koridor-koridor kelurahan. Saya bagi 32 perguruan ini, saya bagi SDM mereka yang potensial itu saya terjunkan langsung kepada kelurahan-kelurahan untuk membangun sesuai dengan kapasitas, skill dan apa yang dimiliki oleh mereka. Dan ternyata itu membawa manfaat yang besar. Kita juga ke depan ini akan tingkatkan itu karena perguruan tinggi kita ini sekarang sudah 60 perguruan tinggi. Jadi saya kira ini akan lebih besar lagi apabila pemerintah ini mau memanfaatkan itu sebagai bagian dari pembangunan Kota Malang. Ya, terus terang saya, banyak SDM kita ke luar negeri, banyak SDM kita dipakai oleh kota-kota lain. Nah, kita sendiri menutup mata itu. Nah, tapi kalau kita mau jujur, ya, mau jujur, ini potensinya sebetulnya harus dimiliki lah oleh Kota Malang kita. Coba pernah saya melihat bagaimana sebetulnya perguruan tinggi yang besar ini sangat memberikan dampak ekonomi yang besar kepada kita. Nah itu harusnya pemerintah ini lebih pintar
ya, lebih pinter bagaimana memanfaatkan itu sebagai sumber ekonomi kita. Nah, coba aja kita sekarang ini, kalau padat karya, nah, ini mesti ke luar kota Malang. Keluar kota Malang. Harusnya potensi-potensi itu di dalam kota saja sudah bisa cukup. Nah, kalau kita nanti ada sinergi besar kerjasama, saya yakin potensi-potensi itu akan diberikan kota Malang. Nah, walaupun memang tidak harus kota Malang saja, di luar kota Malang itu juga penting. Tapi kan potensi ini lebih besar. 60 perguruan tinggi tidak kecil. Jadi mungkin 30 perguruan tinggi itu harus di dalam, 30 ini potensi ekonomi di luar tidak ada masalah. Itu pemerataan namanya. Jadi saya ya fine-fine saja, tidak masalah. Akan tetapi cobalah pemerintah ini harus menghargai itu. Saya yakin dengan penghargaan itu beliau akan semakin senang berdampingan dengan kita. Saya waktu itu masih teringat ada salah satu fakultas perguruan tinggi yang memberikan CSR kepada saya membangun taman pada waktu itu. Itu sampai nilainya satu perguruan tinggi 1 miliar. Coba saya berpikir sekarang ini, kalau kita punya 60 perguruan tinggi, 60 miliar nilainya di depan mata, di depan mata kita. Nah, tadi saya bilang, enggak apa-apa, win-win, fine. Kalau seandainya 30 perguruan tinggi di luar, 30 ini 30 miliar loh. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Saya melihat ada potensi itu. Berarti perguruan tinggi itu sebetulnya bisa semuanya seperti ini, gitu loh. Nah, itu salah satu dulu kita. Nah, mudah-mudahan ke depan ini saya sama Batim ini sering-seringlah kita selalu berkomunikasi dengan potensi-potensi yang ada komunitas. Cuma kita ingin juga menghidupkan kembali identik Kota Malang dengan budaya-budaya. Saya melihat potensi ini sebetulnya sangat besar. Contoh aja lah, Kota Malang ini dulu kota bunga. Kota Malang ini dulu barometer musik. Kota Malang ini terkenal dengan kota olahraganya, sepak bola. Kota Malang ini terkenal dengan budayanya. Sekarang ini tinggal pemerintah mau bagaimana potensi-potensi itu dihidupkan kembali. Karena terus terang aja, kesenian, topeng Malangan yang sudah punah, padahal itu juga potensi kita. Terus apa, jarang kepang, bantengan atau apapun. Nah, ini bisa nanti dijadikan satu ikon khusus. Dan saya ingin kembali menghidupkan ekonomi. Bagaimana caranya kita punya strategi menghidupkan ekonomi masyarakat kita. Saya terus terang, saya berkeinginan sekali membuat satu event-event khusus. Dan event-event ini mau saya seringkan. Sering untuk membuat event ya, perbanyak. Bahkan saya kemarin sudah mencetuskan event internasional untuk Kota Malang. Nah, coba bayang. Apa itu? Saya dulu membuat itu dan alhamdulillah sebetulnya kita sudah melakukan MOU dengan salah satu perusahaan asing yang pada waktu itu kepada saya membuat event internasional Makobu. Makobu ini adalah Malang Kota Bunga. Dan pada waktu itu sebetulnya ada dua potensi waktu itu, heritage yang sekarang ini ada dan Makobu. Nah, memang terus terang aja heritage ini juga salah satu bagian dari master plan kita. Akan tetapi memang saya berusaha ke depan itu berupaya supaya tidak memakai APBD pembangunan ini. Saya pakai CSR. Potensi CSR ini sangat kuat, bisa besar. Dan itu sudah disetujui. Kita MOU pada waktu itu kita dapat 10 miliar dari CSR untuk membangun event internasional Makobu. Saya tempatkan di Ijen, Jalan Ijen. Dan itu sudah setujui dan sudah mulai taraf untuk pembangunan. Karena DED-nya sudah selesai semua. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya itu tadi ada ganjalan, ya, namanya orang itu ada ujian, tidak bisa melanjutkan, eventnya juga tidak berlanjut. Nah, mudah-mudahan ke depan ini dengan rakyat mempercayai
abadi Pak Anton Dimyati untuk pilkada dan bisa menjadikan kami sebagai kepala daerah, insya Allah potensi itu akan kita raih kembali untuk ke depan ini. Jadi event-event itu diperbanyak untuk memberdayakan masyarakat Kota Malang, terutama yang UMKM, UMKM, seni budaya ini harus kita bangkitkan lagi melalui event-event ini. Ini kita hargailah sekarang ini. Cobalah saya melihat potensi itu. Dan saya yakin kalau pemerintah ini mau menggugah kembali sejarah, Malang barometer musik, Malang terkenal dengan budaya, seni budayanya, Malang terkenal dengan olahraganya, kita bangkitkan itu. Saya dulu tahun 2013-2018 waktu memerintah itu, bagaimana saya menyemangati salah satu sepak bola besar di Kota Malang, yaitu Arema, sampai kita dulu sering mendapatkan satu piala yang besar, bahkan piala presiden bisa kita raih pada waktu itu. Saya menyemangati anak-anak, bahkan sampai saya berani beria-ria kepala daerah melepas baju seperti itu. Itu hanya bentuk semangat saya, karena saya ini bagian dari Arema, saya orang Arema, saya bangga dengan prestasi-prestasi itu. Saya nggak takut walaupun saya itu waktu itu menjabat kepala daerah. Saya nggak malu. Jadi membaur dengan itu Aremania. Singoedan itu di itu harus kita tunjukkan itu. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Kalau Pak Dimyati sendiri apa Pak program misalkan untuk generasi Gen Z ya? Kira-kira Kota Malang itu kan sudah dicanangkan sebagai kota ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, benar. Kan akan menampung anak-anak muda. Ya, benar. Jadi gini, Malang ini kan tadi sudah disampaikan Malang kota bunga. Ya. Kemudian Malang kota pendidikan. Ya, sebenarnya pendidikan itu tidak hanya melihat yang tadi disampaikan Pak Anton ada sejumlah kampus ini, tapi pemanfaatan bahwa seharusnya di Malang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau pendidikan-pendidikan kepada masyarakat UMKM. Sekarang itu bagaimana menjual barangnya. Sekarang kan Gen Z ini kan dikit-dikit online gitu. Cari gorengan aja online gitu. Lah, ini nggak ada yang cari sayur online. Kenapa nggak ada yang mengedukasi ini sehingga pedagang sayur ini terdaftar di online itu? Sehingga misalnya pengen gorengan, pisang goreng atau jemblem atau apa ini online. Lah, ini harusnya ada yang mengajari gitu. Diedukasi. Ya, ini untuk di internal dulu. Pada waktu jumlah mahasiswa di sini lebih dari 300.000, ini kan potensi market yang banyak gitu, potensi yang besar kepada UMKM. Ya, nggak hanya UMKM ini harus geledek atau apa, dia standby di rumah pun dapat orderan. Ini yang harusnya nanti segera kita garap. Kemudian tugasnya mahasiswa yang sudah stay di Malang ini juga nantinya mungkin KKN atau apa, mulai dari membranding gerobaknya, kemudian cara dia mengemasnya, gimana dia nanti cara menjualnya, ini akan kita garap. Ya, artinya kan masyarakat juga akan terlibat akhirnya itu. Kemudian setelah Malang ini bisa tertata, kan gitu ya, ekonomi kreatifnya jalan, kita akan menjadi rujukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada CSR untuk pendidikan juga. Kita tinggal undang gitu loh, atas sponsor dari apa gitu ya, organisasi apa, NGO apa, nanti saya nggak sebutkan sekarang gitu, kita ngundang gitu, maka akan dari kota-kota lain akan datang Kota Malang. Ini sudah pemasukan buat kita, hotel kita akan terpenuhi, orang pasti beli oleh-oleh, pasti beli konsumsi makanan, ini pemasukan lagi buat UMKM Kota Malang. Jadi seperti yang tadi melengkapi apa, ada musik, ada kesenian, ada apa. Dari pendidikan pun sebenarnya masyarakat ini bisa dapat pemasukan nanti gitu. Ini saya mikir, waduh, apa Anton, saya jadi mekar kali ini sebenarnya untuk kontribusi ke warga Malang banyak nanti kan gitu. Saya kemarin itu Arema asli. Saya kemarin kamu warna-warni ya, ketemu sama turis Belanda. Ya ini pentingnya lagi gitu ya. Seharusnya pemerintah kota itu sebagai marketing gitu. Seharusnya sebagai marketing yang bisa menjual kotanya gitu. Bisa berkomunikasi dengan pendatang, apa sih yang dimaui konsumen, apa sih yang dimaui oleh turis. Kalau ini hanya ya wis melaku-melaku sana sini, ya apa yang bisa dijual gitu. Harusnya kita mendengarkan ekspektasi pendatang itu apa.
tidak hanya turis lokal tapi turis asing juga kita dengarkan. Setelah itu baru kita kembangkan. Ada 58 60 kampus. Masa jurusan bahasa Inggris kan pasti ada, jurusan bahasa Jerman ada. Mbok ya oh gitu loh ya, mahasiswa semua ini praktek ngecemes gitu sama turis di situ. Kok enggak, aku bilang aduh sayang rek ini. Tinggal mengarahkan kolaborasi, kemudian komunikasi. Ini waduh kok enggak, ya belum lah ya, belum tergarap kan gitu. Tapi insya Allah nanti ya ini pasti akan menjadi apa ya, program yang misalnya ini bermanfaat buat masyarakat kita gitu. Ya. Kalau Pak Wasto sebagai ketua tim pemenangan sendiri, apa Pak kira-kira program dari Abadi ini yang bisa mengenal langsung pada masyarakat dan kira-kira bisa menarik mereka untuk memilih Abah Anton dan Pak Dimyati? Oke, makasih. Jadi awal dari saya ditugasi Abah ini, saya banyak dalam tanda petik juga tanya. Bah, saya bilang, Bah sama Pak Dim, perlu sampean pahami bahwa APBD Kota Malang terbatas. Sama sekarang? Sekarang berapa APBD-nya? 2,6 kalau nggak salah. 2,6 triliun ya? Ya. Nah, kalau sampean janji-janji kepada masyarakat memajukan, mensejahterakan masyarakat lewat APBD, rasanya nggak mungkin. Nah, terobosan apa yang sampean akan sampean lakukan? Disitulah terjadi sebuah dialog, sebuah diskusi. Satu demi satu saya menemukan potensi Pak Dimyati yang semula sama dengan masyarakat sebagian, termasuk saya juga nggak kenal. Apalagi potensi yang dimiliki juga nggak tahu. Nah, semakin banyak kenal, semakin menarik dan semakin yakin sebagai tim pemenangan. Pertama, bagaimanapun janji itu dirumuskan dalam visi misi yang nanti bisa dieksekusi dan itu bisa ditagihkan oleh masyarakat kepada calon yang menyampaikan visi misi. Jangan menyampaikan janji yang tidak bisa dieksekusi, saya bilang gitu. Nanti menjadi angin surga saja. Ya, kita ini akan terbebani hal yang tidak baik, apalagi nanti kalau dinilai kebohongan publik kan juga nggak bagus. Pertama, apa yang sudah disampaikan apa kami rumuskan karena saya juga tim perumus visi misi. Satu, Malang ini ke depan akan hijau royo-royo seperti ciri khas Malang selama ini. Itu realistisnya apa bisa dicapai? Apa sudah menjelaskan, dulu pernah dilakukan dengan satu mahasiswa, satu pohon. Itulah oksigen yang dibawa oleh mahasiswa dari daerahnya menuju Kota Malang, sehingga hidup di Kota Malang dia membawa oksigen sendiri-sendiri. Karena para rektor, para perguruan tinggi waktu itu antusias dan paham dengan global yang semacam ini makin panas dan lain-lain. Kedua, memperbanyak event-event yang disampaikan apa? Setiap event di Kota Malang itu apapun bentuknya, mau bidang olahraga, mau seni, mau apa saja, itu selalu bludak pesertanya karena orang kepingin untuk sekaligus rekreasi. Nah, ini perlu di-manage karena di situ potensi ekonomi sifatnya multiplier effect. Jadi masyarakat bisa berjualan, masyarakat ini bahkan di Malang ini ide Abah awal juga itu kan punya Macito. Sekarang ini malah 5. Macito ini kita combine dengan pelaksanaan event. Ada kepanjangannya Macito itu? Malang City Tour. Malang City Tour. Nah, ini nanti manakala peserta dari luar Kota Malang mau rekreasi di keliling-keliling ke kampung-kampung tematik, mau beli oleh-oleh dan lain-lain, itu kita siapkan armada Macito. Plus kebijakan apa supaya juga ada partisipasi dari pengusaha. Kalau nanti ada event insidental itu harapannya itu ada diskon-diskon tertentu dari pengusaha bagi yang punya ID card sebagai peserta event. Karena apa? Secara kumulatif keuntungan kan nggak berkurang karena jumlah yang dibeli oleh masyarakat atau peserta di luar kan bertambah. Sehingga secara keuntungan tidak berkurang, tapi secara ketertarikan orang dari luar Kota Malang bahwa pemerintah sangat care terhadap orang yang datang ke Kota Malang. Ketiga, berikutnya ada desakan atau usulan dari organisasi mahasiswa, namanya ORDA, Organisasi Mahasiswa Daerah. Itu perlu ada sebuah harmonisasi budaya antara daerahnya yang sehari-hari hidup di Kota Malang.
sehingga dinamai Festival Nusantara. Festival Nusantara. Beberapa mahasiswa, ketua-ketua Orda ini kita testimoni, kamu nanti mampu nggak mendatangkan dari kepala daerahmu atau tokoh-tokoh daerahmu itu untuk datang ke Malang pada saat ada Orda Festival Nusantara yang kalian-kalian itu nanti tampil. Oh siap Pak, siap Pak. Inilah ini saya bayangkan nih Festival Kota Malang itu kan mahasiswanya seluruh Indonesia ada, bahkan luar negeri ada. Saya bayangkan Festival Nusantara yang pesertanya dari negara lain, karena mahasiswa itu juga dari negara tertentu, dari kota kabupaten se-Indonesia tumpuk blek di sini. Nah, disitulah sekaligus komunikasi antara pemerintah daerah dengan gubernur wali kotanya. Kami siap menerima mahasiswa, mengharmoniskan budaya dan lain-lain. Itu menurut saya luar biasa. Peluang besar, peluang ekonomi dan peluang melestarikan budaya sendiri. Iya, berikutnya UMKM. UMKM seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Tim maupun Abah, kewajiban pemerintah ini melegalitas. Jadi perizinan akan kita bantu, akan kita legalitaskan. Klinik bisnisnya nanti akan kita bentuk. Coaching klinik. Sehingga nanti dari mulai berproduksi sampai pemasarannya itu akan ada inkubasi. Sehingga karena apa? Ciri khas negara maju atau daerah maju, kalau proporsi pengusahanya sekian persen, kalau nggak salah 10% itu baru ciri khas negara maju atau daerah maju. Kita terus ingin mengejar ke sana karena setiap UMKM itu menimbulkan lapangan pekerjaan. Nah, itu yang berikutnya terkait dengan masalah RTH dan lain-lain, memang SMS-nya gateway-nya Kementerian Lingkungan Hidup, 1 pohon untuk kehidupan 2 orang. Makanya perlu diperbanyak ke depan pohon-pohon yang harus ada tadi itu dalam rangka memproporsionalkan ini. Pak Tim ini selama ini, mohon maaf, ini sudah teruji di CSR. Tapi waktu itu lebih fokus di RTH atau taman. Nah, Pak Tim ini ternyata peluangnya besar, ada pendidikan, ada sosial, ada macam-macam. Nah, sehingga nanti yang macam-macam tadi, yang sepertinya tidak mungkin kalau itu terdanai sepenuhnya dari APBD, itulah peluang beliau. Kombinasi kedua pemimpin yang mampu mengorganisir dan mendatangkan CSR, itulah kami merasa yakin dan tertarik ditunjuk sebagai ketua tim. Karena insya Allah janji memajukan Kota Malang itu bukan janji yang asal janji. Tapi seandainya janji kedua beliau itu hanya jaga dana APBD, waduh saya nggak yakin. Karena saya paham dengan APBD janji kepada masyarakat tertentu itu akan menambah belanja APBD. Menambah belanja itu ada 2 kemungkinan. PAD dinaikkan. PAD dinaikkan itu identik dengan pembebanan masyarakat. PAD ini pendapatan asli daerah, bukan pendapatan awake dhewe. Pendapatan asli daerah. Itu konsekuensinya pembebanan ke masyarakat, berarti dinaikkan tarifnya. Waduh, itu nggak menarik Pak, dan itu tidak protes nih masyarakat. Protes ini, karena saya nggak setuju kalau semacam itu saya jadi ketua tim nggak setuju. Saya nanti termasuk diprotesi masyarakat. Nah, itulah dialog itulah sehingga mampu merumuskan sebuah visi dan misi yang insya Allah ini sangat aplikatif dan realistis, sehingga kami memberanikan diri bahwa visi dan misi insya Allah real bisa dieksekusi. Semacam itu. Ini luar biasa ya Tribuners. Belum saya tanya sudah dibahas semua sama ketua tim suksesnya. Tambahan. Kita juga punya akronim kan. Punya Abadi itu kan Aba Anton Demyati. Tapi sebenarnya kita punya akronim juga. A-nya itu adalah agamis. Nomor 1, meskipun kita akan maju, tapi kita tetap punya nomor 1 itu agamis, agama yang harus kita jaga, agamis. Kemudian B itu bermartabat, artinya mengcover semua umur, semua agama, semua suku, ras dan golongan ini kita akan jaga ini karena di sini kota pendidikan pasti banyak pendatang dengan segala sesuatu. Latar belakang Kemudian A berikutnya
dia berikutnya adalah amanah. Nah, amanah ini artinya ya kita ya memang yang sudah mendapatkan amanah ini harus amanah untuk menjaga, untuk membangun dan apa ya, meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat ini akan nyaman tinggal di Malang. Oke. Ya. Kemudian D, dinamis ya. Ini dinamis artinya kita harus masuk ke Gen Z ya. Kenapa? Karena Gen Z ini yang sedang labil-labilnya kan gitu ya. Lah ya dia dinamis, maka kita harus bisa ya mengikuti apa yang kebutuhan mereka, ya keinginan mereka ya ya ini dan dengan tetap menjaga A yang pertama tadi agamis kan gitu. Nah, terakhir adalah I, inovatif. Nah, inovatif ini sudah pasti ini memang perlu itu ekonomi kreatif, kemudian inovatif untuk anak muda ini harus bagaimana. Kita sekarang ngapunten gitu ya. Misalnya gaharnya Abah Anton dengan anak Gen Z udah beda kan gitu. Makanan Tadi aja udah beda. Tadi telo. Gitu. Tapi kalau Gen Z Iya. telonya sama, bahannya sama, tapi kemasannya yang beda. Iya. Ini inovatif gitu loh. Ya, ini yang dua menambah. Oke. Ini kita cover di akronim Abadi A agama, Agamis, bermartabat, amanah, dinamis, inovatif. Oke, luar biasa ini Tribuners. Jadi saya tambahkan ya. Ya, Rakornas ekonomi kreatif kedua itu di Malang. oh, Pertama di Solo. Ada waktu apa menjabat waktu ya Rakornas ekonomi kreatif itu. Syaratnya untuk bisa tuan rumah sebagai menjadi tuan rumah Rakornas itu harus membentuk organisasi anak-anak yang kreatif. Lahirlah MCF, Malang Creative Fusion. Itu yang dulu memfasilitasi juga apa? Berkembanglah akhirnya ekonomi kreatif Kota Malang. Itu yang jadi modal itu sebenarnya sudah ada ya. Iya ya. berinovasi atau menggerakkan anak-anak muda ini sudah ada. Iya. Di timnya dengan ini ya. Ya, kita berharap sih memang Malang itu nanti jadi rujukan ya untuk orang belajar, untuk mengadop dari Malang ini. Tapi kita tidak hanya sebagai rujukan. Mereka datang kan akan menimbulkan pemasukan buat masyarakat di sini. Ada multi efeknya. Multi efek pasti. Multi efek ekonomi. Baik Tribuners, tidak terasa kita ngobrol panjang lebar dan luar biasa. Datang semua, Pak Anton, Pak Dimyati dan Ketua Tim Suksesnya, Pak Wasto yang juga mantan Sekda Kota Malang ya. Ini cocok ini untuk menelurkan program-program untuk Kota Malang. Amin. Dan kebutuhan masyarakat Kota Malang ke depan. Baik, sebelum saya tutup, saya kasih waktu kepada Pak Anton dan Pak Dimyati menyampaikan closing statement kepada masyarakat Kota Malang, apa yang perlu Anda sampaikan kepada mereka. Ya, baik. Saya melihat bahwa dari apa yang kita sampaikan, saya yakin, saya percaya masyarakat akan melihat bagaimana calon-calon Cakada ini. Saya katakan semua Cakada baik, pasti masyarakat akan memilih terbaik. Kami sudah menyampaikan sebagian dari visi misi kami, rencana kami. Saya yakin apa yang kita sampaikan, sampaikan wakil saya ini, rakyat akan bisa tahu bahwa Abadi ini memang layak untuk dipilih dan menjadi kepala daerah Kota Malang. Amin. Oh, Pak Dimyati. Kalau saya sih berpikir gini, kalau memang ada ya warga Malang yang tahu situasi tentang Kota Malang, ya cara belusukannya apa, cara menata gaya hidup orang Malang, ya kenapa harus cari tempat yang lain kan, pilih yang lain. Kami ini stoknya juga banyak kan gitu ya, gitu. Ya itu aja dari saya, jadi pasti masyarakat Malang tahu siapa yang harus dipilih. Ya, gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Tribuners dan pemirsa pembaca harian Surya. Demikian bincang-bincang kami dalam program Mata Lokal Malang Raya. Mata Lokal Malang Raya memilih Tribun Jatim Series. Dengan saya Iksan Fauzi, Kepala Biro Harian Surya di Malang.
Saya mohon undur diri dan sampai ketemu dengan pasangan calon yang lain dan tokoh-tokoh di Kota Malang yang lainnya untuk mengupas tentang apa yang perlu dibutuhkan oleh Kota Malang dan masyarakat Kota Malang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.